utawa Syekhona Khalil bin Abdul Latif Madura. Sayyid Sulaiman Mojoagung nggak ada anak Ali Akbar. Terus Ali Akbar nggak ada anak Ali Asghar, ana maneh setunggal Abdullah. Sing Ali Asghar niki nurunno, ini menurunkan kiai-kiai Ndorosmo semua ini ya, semua Ndorosmo keturunan daripada Sayyid Ali Asghar. Sayyid Ali Asghar ini punya kakak namanya Abdullah. Abdullah ini menurunkan Kiai Abdul Latif. Kiai Abdul Latif punya anak Syekhona Khalil. Sini nak, kene, ayo coklat. Ayo siapa lagi, ayo. Sasana cuy. Nah, terima kasih ya. Terima kasih Yai. Kurang enak. Kasih Yai. Masa kasih Yai gitu. Terima kasih Yai. Terima kasih Matur Yai. suwun Yai. Matur suwun. Nah, ya. Siapa lagi? Ini siapa lagi? Gak sok Jawa. Ayo, siapa itu? Oh, nggak mau coklat? Ngoten mau? Kayak Tamim lan gak arep coklat. Sak bungkus ya tak Tamim. Iya ta? Sak bungkus ya. Nek coklat gak gelem. Tapi nek sak bungkus iya. Tadi Kiai Abdullah cucu Sayyid Sulaiman menurunkan Kiai Abdul Latif. Abdul Latif punya anak Syekhona Khalil. Salah satu guru Syekhona Khalil. Oh iya, nih. Nah, salah satu guru Syekhona Khalil adalah Kiai Nur Hasan. Kiai Nur Hasan itu keturunan daripada mbahnya Syekhona Khalil. Syekhona Khalil punya mbah, kalau nggak salah Asrar Karomah, itu mecah menurunkan Yai Nur Hasan Sidogiri dan Syekhona Khalil. Makanya nggak heran Syekhona Khalil mondoknya di Sidogiri. Pas kebetulan namanya Kiai Nur Hasan. Paham kira-kira ini? Ya. Jadi antara Syekhona Khalil dan pendiri Sidogiri Sayyid Sulaiman, ya toh? Dan Kiai Nur Hasan itu masih ada hubungan famili dekat. Makanya kebanyakan keturunan Syekhona Khalil mondok di Sidogiri, keturunan Sidogiri banyak yang mondok di Syekhona. Pondoknya masih ada di Demangan itu. Di Demangan situ, mondok di situ, banyak di situ. Dulu itu Kiai Nur Hasan kan punya santri yang sudah dari kiai. Kiai Nur Hasan pengasuh Sidogiri punya santri yang namanya sudah terkenal, yaitu Syekhona Khalil, ya. Akhirnya dua anaknya ini diajak mondok, ya, namanya Kiai Nawawi dan Kiai Bahar, ya, itu. Kiai Bahar ini terkenal dengan Kiai Alit. Kira-kira artinya apa? Nah, kalau Kiai kecil berarti cilik. Bener, sama Kang Yusron. Cilik. Bahasa Indonesia, bahasa Madura ya? Kene. Iya. Kene. Iya bener tak kon? Kon aja ngawur kon. Kene ya? Kenny. Bahasa Inggrisnya, aku gak aku iso emek Inggris tok iki. Little. Ya apa enggak? Gua ya. Sombong perlu. Ku ngatasi sing sombong arek-arek gak iso bahasa Inggris ya. Cara aku salah mosok ngarah ono sinyalanno. Wis padha gak iso kabeh. Ya. Ya masih iku Kiai Little, Kiai cilik. Kedua anaknya itu dipondokkan ke Syekhona Khalil. Wow, Syekhona Khalil kedatangan kiainya gimana coba? Syekhona Khalil kalau kedatangan kiainya kira-kira santai atau gubuk? Persis dengan guru Syekhona Khalil, buyut saya,
Itu guru saya pernah Khalil juga, namanya Sayyid Abu Dzarrin At-Tuqa yang disebut Tugu di daerah Pasuruan. Ketika beliau sudah meninggal, punya anak perempuan namanya Zuharo. Syekhona Khalil sudah jadi kiai besar. Nyai Zuharo main ke Surabaya dan mampir ke Madura. Dapat berita kalau putri daripada Sayyid Abu Dzarrin mau main ke Madura. Langsung santri-santri diobrak semua, disuruh menyapu sepanjang jalan, mulai Kamal sampai Demangan. Suruh nyapu, sapu, bersihkan. Ini ada ratu yang datang. Bukan guru, anaknya guru, Nyai Zuharo. Paham? Nyai Zuharo. Nah, disapu sampai Kamal, sampai Pondok Demangan, sapu. Itu loh kelebihannya Syekhona Khalil terhadap guru dan keturunannya. Makanya nggak heran keturunannya juga orang besar semua. Ya, begitu Kiai Nur Hasan datang dengan membawa 2 putra, gobok apa yang namanya Syekhona Khalil, hormatnya itu kayak apa? Waktu Syekhona Khalil, kelas balik sedikit. Waktu Syekhona Khalil mondok di Kiai Nur Hasan dulu, ketika mangan ibaratnya Jabar, Tamim, Mamat lagi makan sama Bambang, makan dengan nampan, kemudian ada ayam lewat langsung berhenti gitu. Temannya makan terus. Syekhona Khalil berhenti. Ada apa Khalil? Hah? Kok tak deer? Kok gak makan? Kok menengai? Ada apa? Ada apa? Diem. Kenapa kamu kok diem gak makan? Ada ayam guru, ada ayam kiai. Inilah ya. Luar biasa kan? Bede ayam ajma kiai. Terus ayam tadi mematuk-matuk nasi yang ada di nampan. Ya namanya anak-anak digusah-gus. Langsung yang namanya Syekhona Khalil masih kecil itu, masih muda. Mana jatah saya? Diambil 1 piring. Saya minta ridho, ini jatah saya bang, boleh jatah saya ini? Iya, ya wes Khalil nggak apa-apa, dikasihkan ayam. Jadi Syekhona Khalil itu jarang makan karena makanannya dipakai ayamnya Kiai Nur Hasan. Ini masih dilanjut nggak ceritanya? Perlu nggak? Gak kesusu? Gak ngapel? Lah sekarang tampang-tampang koyo ngene guys. Tampang-tampang kan duwe pacar. Ya enggak? Ngunyek ya iku. Bapak lo ngunyek lo ya. Begitu. Abu Kiai, kok sampean nggak bilang kalau panjenengan mau kesini? Itu kata Syekhona Khalil ke Kiai Nur Hasan. Oh iya Lil, nggak apa-apa, kejutan. Kiai, maaf kalau saya nggak bisa hormat. Gini Syekhona Khalil, nggak berani melihat wajahnya Kiai Nur Hasan. Wes Lil, dah saya mau kesini ada perlunya. Kiai, ngereng Kiai. Nah, ngereng itu apa maksudnya? Apa ngereng? Ngereng lagi Kiai. Ngereng itu terserah Kiai. Kiai ngereng Kiai, atur lagi. Nah, ya, gini, Khalil. Saya kesini mengantarkan 2 anak saya ini loh Khalil. Kiai, tak pondokkan ke kamu. Apa kata begini? Nanti kamu akan tahu keadilan daripada Syekhona Khalil. Kiai, ibaratnya kalau Indonesia, kenapa nggak ke lainnya Kiai? Saya kan cuma ibaratnya anak sampean, murid sampean. Mana mungkin ilmu saya ini mencukupi terhadap putra-putra sampean? Lil, perintah Kiai. Iya enggak? Oh, tapi mau Jabar. Bar, perintah. Nggih Kiai, ngono ae lho. Ngono ya? Aja ah. Masih zaman modern tetap adab digawe. Ya, man laisa lahul adab kadzubab. Siapa yang punya adab seperti lalat. Nah, itu loh. Wes. Kiai. Wes saya nggak mau tahu Khalil. Perlakukan anakku itu sampean.
perlakukan anakku ini bukan sebagai anakku. Perlakukan sebagai santrimu. Ya dah, perlakukan seperti santrimu. Loh, itu saya tiru kemarin waktu saya sowan ke Gus Haris, ke anune Gus Robert, yainya apa itu? Gurunya Gus Robert. Yai, saya titip anak saya. Kemarin baru seminggu dah, gak sampai seminggu dah. Saya titip anak saya di sini. Saya diberitahu bahwa anak saya ikut panjenengan. Oh, nggih Gus. Mohon Kiai tolong bantu saya untuk apa? Menjadikan Robert anak saya ini menjadi seperti panjenengan. Seperti Romo panjenengan. Saya wallahi ikhlas ridho jika perlu, jika panjenengan perlu memukul atau nyamblek atau menghukum apapun terhadap anak saya, wallahi saya dahului sekarang, demi Allah saya ridho. Lego, iya apa enggak? Akhirnya ya begitu itu caranya mondok, paham ya? Oh, joko itu anak dihukum, aku ya gak tau ngukum ngono nang anak. Ya icap opo itu, kapan anak jadi nang ngono? Iya apa enggak Bos? Ojo, masa ngarau anakmu mondok terus tangannya hilang. Diapakno, dicuklek yai. Digeli wetan masa ngono. Gak ngarah, paham ah? Nggih Kiai. Wis iki. Khalil, dah ya. Iki. Oh, jenenge sing situ Nawawi. Bahar. Ini sungkem nang Kiai. Sungkem. Bingung akhirnya batuk-batukan batuk. Lah ya apa? Wong padha ngambung tangane. Ya. Langsung dipukul sama Yai Nur Hasan. Khalil, kalau gini caranya kapan anakku pinter? Dah, hormat nanti aja. Sekarang adalah santrimu. Oke Kiai. Akhirnya mondok di Syekhona Khalil. Cari ceritanya, Kiai Bahar itu yang masih kecil tadi, masih berumur 9 tahun, mondoknya cuma 1 minggu. Kalau kakaknya, kalau adiknya yang namanya Nawawi itu lama tahunan. Tapi yang satunya itu, yang Kiai Alif tadi, cuma berapa? Peto are. Enggak lah. 1 minggu peto are 7 hari. Kok iso ya apa caranya mondok seminggu itu? Gimana caranya mondok seminggu? Ya lah. Ada kisahnya nggak kira-kira? Oh no, gak mungkin kalau kisah aku cerita. Pasti anak kan? Ada kan? Pengen tahu nggak? Tahu pengen banget atau enggak? Kepo ya. Tapi ini mau adzan. Kira-kira nggak kesusu? Nak kesekut? Mending di? Lapa kok dijawi kumim? Kok kabeh biasa kon kok kesusu? Kepingin berarti kon. Wes ngenteni adzan sik ya. Dah. Kira-kira masih ada kisah tadi itu di pikiran. Notakon tutuin di mang. Mondok 1 minggu. Pasti kalian penasaran. Engko ditiru Busro, anakku mondok seminggu tok kudu tak cukup. Kamu kalian bisa penasaran. Dah nggak usah lama-lama. 1 minggu aja. Itu. Niru sapa? Yai Bahar. Sebelah kiri. No iso kaya ngono. Ini loh kisahnya. Ketika masih ada ayahnya Yai Nur Hasan, dipanggil, Kiai, sini Kiai. Kata ayahnya, Khalil, jangan panggil Kiai, panggil aja Bahar atau Nawawi, panggil gitu. Oke Kiai. Lah ya. Tenang. Masih paham? Ya. Maju 2 anak kecil itu. Oke Kiai, 2 anak kecil sama Mas Ahmad itu. Gula bade tanya apa ya bahasa Madura. Wes, saya mau tanya.
bagus, ibaratnya gitu. Sampean oneng berkat, oneng itu apa? Sampean tahu berkat, gitu loh ya. Biasanya habis tahlilan kan dapat berkat loh. Iya. Nah, oke Kiai. Namanya anak kecil, Kiai. Enak mana? Dapat berkat dengan mendapat undangan tahlil dulu, atau nggak pakai tahlil dapat berkat? Kata Nawawi, yang Kiai Nawawi kecil itu, tahlil dulu Kiai. Oh, nekang Kiai? Iya Kiai, bagus. Sampean Bahar, mana yang bagus? Mekuiti kan? Ya? Wah, enak tedung-tedung oleh berkat, gitu. Ya enak tidur-tidur nggak ngapa-ngapain, leyeh-leyeh dapat berkat. Wow, kata Kiai Khalil, enak sampean. Oke, enak. Ya bang enggak? Teka kono saya kena Khalil, oh ngomong nang bapake wong loro niku wae. Ayahe wong loro, Kiai. Dua orang ini memang wataknya berbeda. Yang satu nanti mendapat ilmu kelawan belajar, kelawan gedu. Yang satu memang nggak ada Kiai. Laduni. Kata Kiai Nur Hasan, wes gatik ngono, Khalil, wes didik aja anak saya di sini, gitu ya. Saya nggak mau tahu, yang penting didik aja anak saya. Oke Kiai, ulang sudah Kiai Nur Hasan. Hari per hari kira-kira mondok masih dapat tiga hari. Seluruh santri kalau subuh itu harus berjamaah, ya enggak? Contoh lah Mamat itu, ya kan? Itu jamahnya paling aktif itu. Orang kan harus gitu. Orang itu makin berumur 1 hari saja semakin dewasa, semakin hari semakin dewasa. Tapi kalau semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, semakin seperti kanak-kanak, nggak bisa dikendalikan, nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, itu berarti hidup seperti mati. Ini hari beda dengan hari biasanya. Tiba-tiba ini baru mondok dapat 3 hari, terus gaya perkara misalnya. Perkaranya apa? Begini, Syekhona Khalil itu menjelang subuh marah-marah sambil bawa pedang. Gak ada perkaraan ngamuk-ngamuk, murah-muring. Siapa yang di malam yang tidur dengan istri saya? Gitu. Jadi ngamuk sambil bawa pedang, dibacok-bacokkan ke pohon. Kurang ajar. Siapa tadi malam yang niduri istri saya? Gitu. Perkaranya nggak tahu. Kira-kira santri takut nggak? Kelihatan Syekhona Khalil yang nggak pernah marah, tiba-tiba marah dengan bawa pedang. Pedangnya besar, dibacok-bacok no jajal. Saya benang gulu ya apa itu? Murang-muring temenan ya? Nggak bohongan, sungguhan murang-muring. Sambil teriak. Aduh, siapa kurang ajar niduri istri saya? Padahal istrinya nggak kenapa-kenapa. Istrinya di kamar. Nggak tahunya yang namanya Bahar kecil tadi mimpi tidur dengan istrinya Syekhona Khalil. Padahal secara akal nggak ada yang tahu. Wong Bahar tadi tidur, ya Allah, dosa aku. Kok dalam mimpi tidur dengan punyai? Aneh nggak? Lah terus Syekhona Khalil siapa yang ngasih tahu? Tiba-tiba marah kayak gitu. Ya jelas yang namanya Bahar itu sembunyi. Wah ini nanti ditebas aku nanti kalau jelas ditebas aku. Sembunyi di pojok dapur. Syekhona Khalil. Wah ini tak biasanya kan
mesem. Enggak. Jamaah subuh. Komat. Langsung. Komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sing namanya komat biasanya kan gini santri ya. Ini karena takut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baris. Terus pokoknya marah pokoknya sekarang marah-marah beneran. Marah-marah bener. Baris. Neka maju. Agak mundur dikit. Maju, agak mundur dikit. Wow, pokoknya marah. Pokoknya santrinya waktu itu ada 20 orang. Jamaah. Allahu Akbar. Semua santri Allahu Akbar gini kan. Kalau biasa kan gini, ini kadung dia. Allahu Akbar. Takut. Selesai sholat dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Santri delok kabeh betul kabeh. Sera itu apa? Siapa? Kakek. Punten Kiai. Kakek. Punten Kiai. Kakek. Kakek. Punten kakek iku kamu ya. Kamu tak? Punten Kiai. Gini kabeh. Dah, gini. Ayo keluar ke masjid. Semua, tapi dua-dua gandengan tangan. Santri kan 20 orang. Ayo, cepat, gantian. Teman, ayo. Apa sih? Lebay deh. Ibarat gandengan. Apa metu itu? Ayo keluar. Dua-dua. Keluar dua-dua. 1 keluar, 2 keluar, sampai 9, 10 cuma sendirian. Duh, kok sendiri? Mana teman kamu? Santriku 20 orang. Ini kok yang satu mana? Punten Kiai, lo tahu? Nggak tahu siapa? Siapa yang nggak ada ini? Siapa yang nggak ada? Bahar Kiai. Bahar. Langsung Bahar. Oke Kiai. Har. Bahar. Oke Kiai. Moro dari dapur tadi. Ya. Ternyata kamu toh Bahar. Keluar. Keluar. Tunggu depan musola. Saya Kona Khalil bawa pedang. Seruet. Waduh alamat ini. Dari musola tadi pedangnya kan masih di sarungnya. Begitu keluar dikeluarkan. Bahar sini. Tambah. Sini. Deket. Padahal dia anak kiainya, tapi kan tadi pesen anggapan kayak santrimu. Anggap kayak santrimu, jangan kamu anggap seperti aku. Anggap santrimu, itu adilnya. Sini. Pegang pedang. Iya, Kiai. Pegang. Saya. Dengarkan. Itu di belakang rumah ada barongan, ngerti barongan? Nah, bahasa Indonesia apa barongan? Bambu. Yes, pokoknya alang-alang, ada alang apa itu? Ada kebun yang isinya bambu-bambu tok. Agak lebar gitu. Di depan rumah itu lebar. Ada kebun dari bambu. Cepat potong semuanya. Nanti sore harus selesai. Lah itu banyak ya pohon nih. Oke, Kiai. Kalau nggak selesai tak potong kepalamu nanti. Gitu. Wah, sendirian, nggak boleh dibantu sendirian. Yang namanya pohon bambu segitu banyaknya, tapi nggak sampai sore, zuhur sudah selesai. Luar biasa kan? Lah, yang namanya Syekhona Khalil itu gitu juga, ngasih pedang yang nggak tajam, yang tumpul gitu. Gimana coba? Tapi zuhur selesai, langsung. Bar sini, selesai. Kiai selesai. Ayo ikut aku.
Cok enak-enak kon. Kamu habis tidur dengan istriku, sekarang enak-enak. Padahal mimpi. Iya apa enggak? Ayo masuk. Enggak berani masuk. Bahar, masuk. Begitu masuk, ternyata di dalam rumah Syekhona Khalil itu di atas meja ada makanan yang kira-kira untuk 40 orang. Nasi, lauknya cuma sedikit. Yang untuk persediaan 40 orang. Duduk. Kiai, duduk. Makan. Habiskan. Bayangkan satu orang kecil masih berumur 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, suruh ngabisin makanan 40 orang, gimana caranya? Tapi ternyata habis. Begitu habis, dipanggil lagi dengan Syekhona Khalil. Bar, habis. Neka Kiai, entek punya deh. Obo, gangsang kon. Entek temen punya deh. Sini lagi. Di ruangan beda rumah. Ternyata di situ banyak buah-buahan mulai nanas, pohong, ya, nanas, ketela, terus apa lagi? Pohongnya apa? Singkong, semangka, pepaya, terus apa lagi biasanya buat undangan-undangan ini loh. Pisang, anggur, jeruk, semuanya di situ ada. Dan itu pun bisa habis kalau 40 orang, banyak. Suruh masuk, suruh ngabisin. Habisin. Dihabisin sama Bahar kecil itu tadi. Begitu terlihat habis, Syekhona Khalil sudah enggak bentak lagi. Bahar, sini nak. Gini Syekhona Khalil nangis. Heran Bahar, tadi bentak-bentak sekarang nangis. Sini nak, sini nak. Ada apa Kiai sampai nangis? Saya sudah payah-payah mencari ilmu 7 tahun di ayah sampean di Sidogiri. Sekarang sampean ambil semuanya. Sekarang sudah habis sampean ambil semuanya. Bahar, dah gak ada yang dapat kamu ambil lagi di sini nak. Ilmuku sudah kamu ambil semua. Sampean sekarang pulang. Jadi yang namanya Kiai Bahar tadi menjadi pengasuh pesantren Sidogiri ketika berumur 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Pengasuh pondok terkecil. Tapi luar biasa ilmunya itu. Semua guru-guru Syekhona Khalil yang ada di Mekah, bahkan yang ada di Indonesia ini, semua kitabnya itu ditakriri dengan Kiai Bahar kecil. Wah, ini kurang lengkap ini. Seret. Saking alimnya orangnya. Sampai kiai-kiai di daerah Arab dan semua. Ini siapa yang nulis ini? Kiai Bahar, Kiai. Umur berapa? Dia ini orang mana? Kalau dibilang umurnya berapa? 12 tahun. Nggak mungkin lah umur 12 tahun kayak gini alimnya. Seluruh kitab sudah ada di sini. Paham? Bahkan beliau itu terkenal kenapa? Orang yang sangat khusyuk zikirnya. Kalau sudah zikir, ya, suatu ketika zikir di musola, waktu itu banjir datang. Banjir datang menggenangi semua pondok. Sampai yang namanya air itu masuk ke dalam musola. Tapi yang namanya Kiai Bahar tadi gak kroso, gak terasa kalau ada air yang masuk. Cukup zikir ilallah, la ilaha illallah, la ilaha, gak kroso. Begitu airnya agak surut dan di luar musola masih banyak, beliau keluar. Kelompen kun direk. Gitu katanya. Bahasa Jawa ya apa? Bahasa Indonesia apa?
Apa? Bagiaku mana rek? Tadi di sini. Kata santri gimana? Banjir Kiai. Banjir Kiai. Banjir gak ngomong. Gitu ya? Banjir gak ngomong. Besok lagi kalau banjir ngomong ya. Iya Kiai, gak oleh. Banjir ke sini-sini gak boleh. Banjir kok sampai ke sini-sini gak boleh. Besok lagi kalau banjir ngomong ya. Iya Kiai, bilang nggak boleh sama Bahar. Gitu. Suatu ketika banjir lagi datang, ya namanya santri, nggak boleh Kiai Bahar, nggak boleh Kiai Bahar. Mundur banjir, mundur. Begitu keluar lagi, nah yang ini kelompenku masih ada. Apa tadi? Bagiaku masih ada. Kurang ajar banjir kemarin itu. Ngajak main kelompenku, ngajak main bagiaku. Pinter. Kamu bilang apa tadi? Saya bilang nggak boleh panjenengan Kiai. Iya nggak boleh, nggak bagus. Banjir kok main-main di pondok. Nanti saya kasihan santri. Ya gitu ya. Iya Kiai. Ya kalau banjir itu lagi. Jadi kalau banjir, nggak boleh Kiai, nggak boleh Kiai, nggak boleh Kiai. Mundur banjirnya. Nirun membawa udan ini ki. Tirun, engko nang perapatan ngono lho. Tirun. Nggak boleh Kiai, nggak boleh Kiai khair lah tambah. Sempak-sempakmu terus kabeh. Ya, dah kira-kira kisah ini paham sampean? Ya itulah kisah daripada Kiai Bahar yang mondok cuma 1 minggu 7 hari, yang seperti mondoknya seperti sampai 70 tahun. Karena apa? Buah-buahan yang dihabiskan oleh Kiai Bahar tadi, yang itu sedianya untuk 40 orang itu adalah isyarah. Buah-buah ini adalah ilmu. Ya tak? Ilmu itu sudah dihabiskan semua oleh Kiai Bahar. Makanya saya Khalil sampai menangis. Makanya begitu alimnya yang namanya Kiai Bahar, saya Khalil bilang, anak keturunanku sampai petong turun, sampai 7 turunan harus mondok di Sidogiri, harus mondok di Sidogiri. Sampai sekarang, paham? Tak tungak no. Saya doakan kalian dapat barokah saya Khalil, dapat barokah Kiai Bahar. Kalau Kiai Nawawi yang kemarin saya ceritakan ya, semoga dapat barokah yang saya kisah-kisahkan tadi. Sampai diberi anak-anak yang ahli ilmu, yang taat pada Allah dan taat pada orang tua, taat pada Rasulullah dan taat pada guru-gurunya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dah ya, singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habibil alil qadaril azimil jahi qadari azamati dzatika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa zawjatana min ahlil ilmi wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta bantuan Fatihah 1 kali lagi karena nok coro kerene ulang tahun ya Idul Milad, yaitu Mas Robert tanggal Januari tanggal 11 kalau nggak salah ya. Sekarang masih di pondok. Dia tadi nelpon minta barokah doa Fatihahnya supaya di dalam mencari ilmu itu diparingi Allah Ta'ala hasil ya. Saya minta bantuan doa Fatihah dihadiahkan kepada putra saya Muhammad Fahdullah Robert. Semoga barokah manfaat ilmunya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin.
Ada apa? Apa ini? Please. Kang Zaki. Barokah. Assalamualaikum kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.